Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Nasibani Fawaid dari program studi teknik biomedis Universitas Airlangga. Di sini izinkan saya untuk membawakan sebuah proyek untuk memenuhi nilai akhir ujian akhir praktikum dari matkul elektronika analog dengan dosen Bapak Franky. Di sini saya akan membawakan sebuah judul project, yaitu rangkaian lampu flip-flop sederhana. Jadi di sini saya Alvinasi Fahmi Fawaid dengan NIM 081911733027 dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Lalu yang untuk pertama, yaitu apa sih itu rangkaian lampu flip-flop? Jadi mungkin dari kalian masih banyak yang belum tahu apa sih itu flip-flop. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu flip-flop itu. Jadi rangkaian lampu flip-flop merupakan suatu rangkaian elektronika di mana dirancang menggunakan 2 LED atau lebih dengan ditandai nyala matinya LED secara bergantian berdasarkan satuan waktu saat diberikan satu daya. Dengan konstruksi yang terbilang sangat sederhana ini, rangkaian ini juga banyak digunakan sebagai rangkaian dasar dari rangkaian digital. Flip-flop sering digunakan sebagai hiasan rumah, dinding, di pohon-pohon, ataupun pada kendaraan. Karena banyaknya permintaan, rangkaian ini juga banyak sekali dijual di pasaran dengan harga yang variatif sesuai dengan jenis dan kegunaannya. Dapat dikatakan bahwa rangkaian lampu flip-flop ini termasuk paling dasar dan dari sebuah memori 1 bit. Hal ini dikarenakan rangkaian ini berfungsi sebagai stabil multivibrator di mana kondisi output tergantung akan kondisi inputnya. Prinsip kerja dari rangkaian flip-flop ini menggunakan prinsip kerja transistor sebagai saklar. Tak hanya itu, rangkaian ini didukung oleh 2 komponen dasar lain seperti resistor dan kapasitor. Untuk kapasitornya sendiri yang digunakan dalam jenis elektronik dalam rangkaian ini yaitu adalah jenis elektrolit atau biasa yang disebut dengan elko. Nah, ini adalah gambaran kecilnya ya sebuah rangkaian lampu flip-flop yang mana dalam wujud aslinya gitu ya. Lalu yang kedua yaitu apa saja sih komponen yang digunakan dalam merangkai sebuah rangkaian lampu flip-flop sederhana ini. Nah, di sini sudah saya cantumkan komponen-komponen yang diperlukan dalam proses pembuatan sebuah rangkaian lampu flip-flop. Yang pertama adalah baterai 9 volt. Kita bebas bisa menggunakan jenis apapun. Lalu kemudian ada switch atau saklar. Lalu yang kemudian ada resistor dengan muatan 470 ohm dan 10 k ohm. Lalu selanjutnya yaitu ada transistor dengan kode BC547. Lalu ada kapasitor dengan muatan 100 mikrofarad dan yang terakhir adalah lampu LED dengan beberapa macam warna. Di sini kita akan menggunakan hanya 2 warna saja. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan rangkaian dari rangkaian flip-flop ini dalam wujud tersebut. Ini saya buat di dalam aplikasi multisim. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan langsung di dalam multisimnya saja. Oke, di sini saya sudah ada di aplikasi multisim. Sudah terlihat jelas nih rangkaian sederhana dari flip-flop ini ya. Yang mana kita menggunakan 2 LED. Tapi di sini warnanya cuma merah, tapi sebenarnya nanti di kenyataannya kita bisa menggunakan 2 atau ya warna terserah kita ya, sesuai dengan keinginan kita. Oh iya, sebelumnya saya mau menjelaskan tadi sih. Jadi rangkaian flip-flop ini bekerja dengan tegangan catu antara 6 hingga 0 VDC, sehingga bisa dengan mudah dioperasikan dengan batu baterai. Di mana kita menggunakan di sini yaitu tegangan 9 volt. Pada kapasitor C1 dan C2
dapat juga diganti sesuai dengan jadwal nyala LED yang kita inginkan. Oke, di sini sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Baik, mungkin bisa saya mulai simulasinya. Oke, di sini terlihat jelas ya untuk rangkaian LED 1 dan LED 2 itu masih mati atau masih belum nyala. Nah, ketika saklar dihubungkan atau saklar dinyalakan, itu apakah yang akan terjadi? Nah, terlihat LED 1 dan LED 2 akan menyala, di mana di sini berwarna merah. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit bagaimana sih prinsip kerja dari rangkaian flip-flop sederhana ini. Jadi konsep dasar pada rangkaian lampu flip-flop sederhana 2 LED ini adalah fungsi transistor sebagai saklar dan charging. Umumnya transistor akan mentransfer arus dari kolektor ke emitter ketika tegangan basis lebih dari 0,7 volt atau bisa dikatakan dalam kondisi saturasi. Namun, bila tegangan tidak sampai 0,7 volt, maka transistor akan memutuskan arus listrik atau bisa dikatakan kondisi cut off. Ketika rangkaian dinyalakan pertama kali, seperti tadi, arus listrik akan memulai mengisi kapasitor C1 atau bisa dikatakan charging. Tegangan kapasitor akan bertambah secara perlahan berbanding lurus dengan nilai kapasitansi dan hambatan resistor R3. Tegangan kapasitor C1 telah melampaui tegangan ambangnya yaitu 0,7 volt. Maka pada saat ini, transistor Q1 akan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitter yang melalui LED warna merah. Selanjutnya adalah pengosongan muatan pada kapasitor C1. Karena mengalirnya arus pada transistor Q1. Pada saat bersamaan itu juga, kapasitor C2 sedang melakukan charging. Ketika transistor Q1 dalam keadaan saturasi, maka Q2 berada dalam keadaan off dan seterusnya. Beberapa saat setelah muatan kapasitor C1 kurang dari tegangan ambang, maka tegangan kapasitor C2 tepat melampaui tegangan ambang. Sehingga di sini yang terlihat adalah LED warna merah akan padam, sementara LED warna hijau akan menyala. Yang di sini kita cuma menyimpulkan yaitu LED 1 dan LED 2. Karena di sini cuma tersedia satu warna. Lalu proses mengulang dari awal. Nah, ketika proses charging dan pengosongan muatan pada kapasitor dibutuhkan waktu tertentu tergantung dari lamanya charging dan pengosongan kapasitor. Semakin tinggi nilai kapasitansi dari kapasitor umpan balik, maka akan semakin lama pula proses charging dan pengosongan muatan kapasitor. Lamanya proses ini akan menyebabkan semakin LED nyala dan mati, seperti halnya kita lihat ketika berkedip kayak ya itu pas kita lihat lampu pada saat dipasang, kayak lampu taman, lampu di jalan kayak gitu. Nah, untuk komponen resistor R1 dan R4 ya ini yang memiliki muatan 470 ohm pada rangkaian flip-flop ini memiliki fungsi sebagai pembatas arus yang mengalir melalui LED. Jadi sehingga di sini LED itu dapat terhindar dari arus listrik yang berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan. Nah, sementara untuk baterai sebaiknya kita gunakan tegangan 9 volt dengan jenis DC. Ya, sebenarnya kita juga bisa menggunakan tegangan yang lebih rendah. Namun jika kita menggunakan tersebut, LED itu bisa nyala tapi tidak bisa maksimal gitu. Lalu bila kita menggunakan tegangan lebih dari 9 volt, kemungkinan besar biasanya itu akan terjadi kerusakan pada LED karena ya itu arusnya akan berlebihan. Jadi di sini kita menyarankan agar baterai yang digunakan adalah baterai 9 volt. Oke, mungkin untuk penjelasan singkat mengenai rangkaian flip-flop sederhana 2 LED ini
bisa saya cukupkan terlebih dahulu. Untuk kritik dan saran akan sangat saya tunggu gitu ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian project yang saya gunakan untuk memenuhi tugas akhir UAP dari matkul elektronika analog. Jangan lupa like dan komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.